Sebagai salah satu bentuk kejahatan berskala internasional, terorisme adalah musuh yang harus diperangi bersama. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan mengedepankan konsep pentahelix bekerja sama dengan menggandeng pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat bersama-sama menangkal ancaman terorisme. Untuk itu BNPT melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sumatera Utara, bidang perempuan dan anak, menggelar seminar bertemakan perempuan top, teladan, optimis, produktif, viralkan perdamaian. Acara yang digelar pada 29 Agustus 2022 dan berfokus mengenai pelibatan perempuan dalam penanggulangan terorisme ini dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran, Ketua FKPT Sumatera Utara, Ishak Ibrahim, dan staf ahli Gubernur Sumatera Utara, Agus Tripriyono. Kegiatan yang hadir secara berkala ini diawali dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Habib Abu Bakar Alatas dan diikuti oleh lebih dari 160 peserta yang didominasi oleh kaum perempuan berasal dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari unsur pemerintahan, akademisi dan pelajar, hingga organisasi dan komunitas seperti organisasi keagamaan lintas agama, pemberdayaan perempuan dan pemuda. Mengingat propaganda kelompok teror dapat menyusup dengan mudah, salah satunya melalui media sosial, menyebabkan tingginya keterlibatan perempuan sebagai pelaku. Untuk itu, Kepala BNPT berharap perempuan, terutama yang memegang peranan sebagai ibu, sejatinya dapat menjadi benteng pertahanan keluarga dari bahaya terorisme, karena ibu merupakan sosok utama yang berinteraksi langsung dalam pendidikan anak. Agus Tripriyono, staf ahli Gubernur Sumatera Utara, tekankan pentingnya peran perempuan dalam menjaga ketahanan keluarga, mengingat pergerakan kelompok terorisme yang turut menyasar anak usia dini. Dimulai dari lingkup keluarga hingga masyarakat secara luas, dengan meningkatkan kemampuan literasi digital, kewaspadaan dini, serta penguatan wawasan kebangsaan, keberadaan perempuan diharapkan dapat memperkokoh upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tidak hanya lakukan hard approach dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, tetapi juga melalui pendekatan lunak atau soft approach. Untuk itu, sebagai pendekatan lunak, BNPT menggagas berbagai program deradikalisasi bagi para ex-napiter atau mitra deradikalisasi. Salah satunya adalah kegiatan pendampingan dan pembinaan kewirausahaan bagi mitra deradikalisasi di Medan, Sumatera Utara. Digelar pada 29 Agustus 2022, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Kepala BNPT hadir bersama Direktur Deradikalisasi Irfan Idris, Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Kris Erlangga, Ketua FKPT Ishak Ibrahim, dan staf khusus bidang kerjasama ulama Habib Abu Bakar Alatas. Kegiatan bertujuan untuk mendukung kemandirian ekonomi serta membantu proses reintegrasi mitra deradikalisasi. Pada kesempatan ini, Boy Rafli Amar berharap agar pelatihan ini dapat meningkatkan minat wirausaha serta menstimulus pertumbuhan industri rumahan. Dirinya juga sampaikan bahwa kemampuan kewirausahaan ini nantinya dapat dipadukan dengan program BNPT lainnya, yakni Warung NKRI. Kedepan, kegiatan pendampingan dan pembinaan kewirausahaan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para penerima manfaat dan kembali menjadi masyarakat yang cinta kepada tanah air, serta turut mencegah penyebaran narasi radikalisme terorisme di Indonesia. BNPT sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme terus berupaya untuk memerangi paham radikalisme terorisme. Oleh karenanya dengan mengedepankan konsep pentahelix atau berkolaborasi dengan berbagai pihak terus gencar dilakukan. Salah satunya dengan merangkul institusi pendidikan.
Untuk itu, Selasa 30 Agustus 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran kunjungi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di hadapan sekitar 6.000 mahasiswa, Kepala BNPT memberikan materi tentang pencegahan paham radikal terorisme. Dalam kegiatan, Kepala BNPT juga ajak seluruh sivitas akademika untuk mendeklarasikan diri menjadi relawan moderasi beragama untuk melawan radikalisasi terorisme, serta berkomitmen untuk menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman bangsa. Tak lupa, Komjen Pol Boy Rafli Amar mengimbau para mahasiswa agar waspada dan selektif dalam mengolah informasi dari media sosial, mengingat propaganda kelompok teror dapat menyusup dengan mudah, salah satunya melalui media sosial. Sementara itu, Rektor UIN Sumatera Utara Profesor Syahrin Harahap sampaikan apresiasinya terhadap materi pencegahan radikalisme yang disampaikan oleh Kepala BNPT. UIN Sumatera Utara yang memiliki puluhan ribu mahasiswa aktif diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang terdidik serta dapat bijak memanfaatkan media sosial sekaligus memiliki semangat nasionalisme demi wujudkan Indonesia harmoni. Selasa 30 Agustus 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Pejabat Utama BNPT, Gugus Tugas Ulama BNPT Habib Abu Bakar Alatas, dan Kapolres Pelabuhan Balawan AKBP Faisal Rahmat hadiri peresmian Masjid Al-Azam di Hamparan Perak, Medan. Masjid ini didirikan oleh Marwan alias Wak Geng, salah satu mitra deradikalisasi asal Medan, Sumatera Utara. Dalam kegiatan, Kepala BNPT sampaikan bahwa selain berfungsi sebagai tempat beribadah, diharapkan Masjid Al-Azam dapat menjadi tempat membangun akhlak generasi muda dalam perdalam agama Islam dengan turut menanamkan nilai-nilai Islam moderat dan cinta tanah air. Selanjutnya mewakili BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar lakukan proses pengguntingan pita dan sholat bersama. Tidak jauh dari lokasi peresmian masjid, Kepala BNPT meninjau langsung usaha tambak udang yang juga milik mitra Derat Wak Geng yang sekaligus menjadi ketua Yayasan Asyabul Kahfi. Usaha yang telah berdiri selama 3 tahun tersebut berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk 8 mitra deradikalisasi. Kepala BNPT juga beri apresiasi agar para mitra Derat tetap semangat dalam menjalani wirausaha ini. Menurutnya, dengan pendekatan kesejahteraan seperti ini dapat membentengi pergerakan radikalisme terorisme. Tanggapi Kepala BNPT, Wak Geng yakin pembangunan masjid dan usaha tambak udang dapat membantu para ex-napiter dalam mencapai kesejahteraan. Nantinya, tambak seluas 4 hektar ini akan dikembangkan dengan berbagai bidang usaha lain guna menunjang kesejahteraan ekonomi bagi lebih dari 30 ex-napiter di Sumatera Utara. Selasa 30 Agustus 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Direktorat Pembinaan Kemampuan, Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan selenggarakan rapat koordinasi pengerahan kekuatan personel TNI, Polri, dan instansi terkait dalam rangka mengoptimalkan penanggulangan terorisme di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Majelis Ulama Indonesia di Yogyakarta. Rapat koordinasi ini dalam rangka membahas perkembangan terorisme di wilayah Yogyakarta serta upaya penanggulangannya, menyusun policy brief yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah maupun stakeholders setempat sebagai pedoman dalam menentukan langkah yang tepat dalam upaya penanggulangan terorisme. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhaendra berharap
agar kegiatan ini juga dapat meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi antara BNPT dengan stakeholders dalam upaya penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Yogyakarta. Kabinda Daerah Istimewa Yogyakarta Brigjen Pol Andri Wibowo menegaskan bahwa Binda Daerah Istimewa Yogyakarta, aparat dan instansi terkait siap bersinergi dengan BNPT dalam melakukan langkah-langkah strategis untuk mencegah ancaman terorisme. Hal ini sebagai bentuk konsistensi BNPT dalam menerapkan konsep pentahelix atau kerjasama multi pihak dalam strategi penanggulangan terorisme agar dapat terlaksana secara holistik dan maksimal. Rabu 31 Agustus 2022, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme didampingi oleh Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhaendra, Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto, beserta jajaran lainnya, hadir dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 3 DPR Republik Indonesia di Gedung Nusantara II DPR RI. Rapat membahas mengenai rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga tahun anggaran 2023. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, serta dihadiri anggota Komisi 3 yang bergabung baik secara langsung maupun virtual. Melalui paparannya, Boy Rafli Amar sampaikan fokus BNPT pada tahun 2023, yakni untuk pengembangan pusat analisis dan pengendalian krisis, peralatan surveillance dan early warning system, serta pusat pelatihan dan kerjasama. Hal tersebut tentunya merupakan upaya BNPT sebagai leading sektor penanggulangan terorisme untuk melakukan penguatan institusi dengan pengembangan teknologi, baik secara sarana maupun prasarana yang bertujuan untuk dapat mengembangkan deteksi dini serta kemampuan untuk melakukan monitoring secara real time. Selanjutnya, Komisi 3 DPR RI akan menyerahkan hasil rapat pembahasan dan anggaran 2023 kepada Badan Anggaran DPR sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menghadiri pertemuan tahunan Kesatuan Keluarga Besar Kesepuhan KKBK Provinsi Jawa Barat dan Banten pada 1 September 2022. Diselenggarakan di Desa Cicare, acara ini merupakan peringatan HUT Republik Indonesia ke-77 sekaligus peringatan Hari Jadi Desa Cicare yang ke-39. Acara dibuka oleh Kepala BNPT melalui sambutan dan peresmian pendopo KKB di Desa Cicare. Turut hadir dalam acara ini yakni Pimpinan Umum KKBK Provinsi Jawa Barat dan Banten, Haji Abah Surya Atmaja, Kaskogab Wilhan 3 Laksda TNI Maman Firmansyah, serta Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Kris Erlangga. Kepala BNPT dalam sambutannya menyampaikan bahwa BNPT mendukung kerjasama antar pihak yang bertujuan untuk melestarikan nilai bangsa sebagai upaya untuk menangkal ideologi transnasional. Acara juga turut dimeriahkan dengan arak-arakan kirap hasil bumi seperti ubi dan jagung yang diiringi pencaksilat dan kelompok seni lainnya. Dengan adanya pelestarian nilai-nilai adat dan budaya ini merupakan bagian dari upaya mempersempit ideologi terorisme. BNPT sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme terus berupaya untuk memerangi paham radikalisme terorisme.
Oleh karenanya dengan mengedepankan konsep pentahelix atau berkolaborasi dengan berbagai pihak gencar dilakukan, yaitu merangkul pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan juga masyarakat dalam memberantas paham radikalisme. Untuk itu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri Rakor Bitnas Bidang Agama dan Kepercayaan yang diselenggarakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pada Sabtu 3 September 2022. Dihadiri oleh sekitar 200 peserta secara daring dan luring, kegiatan ini digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP Jakarta Selatan dan turut dihadiri oleh Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat. Di kesempatan ini, Kepala BNPT berikan materi terkait penguatan moderasi beragama dalam menangkal narasi radikal intoleran. Beliau sampaikan bahwa nilai-nilai dalam moderasi beragama menjadi salah satu vaksin BNPT dalam pencegahan terorisme. Di antaranya saling menghormati antar umat beragama, menjauhi ajaran kekerasan, menumbuhkan semangat kebangsaan, serta menolak ideologi yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Melalui pertemuan ini, diharapkan para peserta dapat terus mengedepankan moderasi dalam beragama, sekaligus menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara demi bersama memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.